Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wahbub ilahaka khaf alima iqabihi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu wa bi anna marji'a muslimin. Lanjutan syair yang kemarin. Wa bi anna marji'a muslimin, dan dengan sesungguhnya tempat kembalinya orang Islam, kita ini adalah orang Islam, pasti akan kembali. Li jinanihi, pasti kembalinya menuju surganya. Jinan itu surga-surga. Ada teman namanya Pak Jinan? Ada Pak D di sana namanya Pak D, Pak Jinan namanya. Artinya surga-surga. Pernah dengar itu Pak Denan, bukan Pak Jinan. Pak Denan itu adalah nama lain daripada surga. Kalau surga itu adalah secara umum, tapi Pak Denan itu adalah nama surganya. Surga kan ada 8, diantaranya satu namanya Pak Adenan, dipanggil Pak Denan. Wong namanya aja sudah nama surga, masuk sih tidak masuk surga pasti. Cuma Pak Denan tidak akan kayak gini nanti, nggak ada modelnya kayak Pak Denan. Yang ada adalah umurnya, katanya Rasul, umurnya 30 tahunan, kembali muda lagi, ganteng kayak dulu waktu SMA dulu ketemu. Kenapa jannah disebut jinan atau jinan disebut jannah? Jannah itu secara bahasa, ini cerita-cerita saja. Ada namanya majnun atau junun, ada namanya janin, ada namanya junnah, ada namanya jinnah, sama hurufnya jim nun nun. Majnun artinya gila, orang yang tertutupi akal sehatnya sehingga nggak bisa mikir, namanya gila, dia majnun namanya. Ada yang artinya adalah jin, orang makhluk yang nggak kelihatan oleh mata, namanya ditutup oleh sesuatu sehingga nggak kelihatan, namanya jin. Ada namanya bayi yang ada di dalam perut, namanya janin, sesuatu yang nggak kelihatan karena ketutupan kulit perut, namanya janin. Kemudian ada alat perang untuk menutupi dirinya sehingga menahan benda lain, senjata lain kalau kelempar ke kita, namanya apa itu? Tameng, namanya junnah. Kalau dalam bahasa hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemudi, man istata'a minkumul ba'ah, kok mampu untuk menikah karena sudah punya uang, sudah gede, punya kemampuan nafsu, fal yatazawwaj, maka nikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisawm, jika kamu tidak mampu maka puasalah. Fa innahu lahu wijaun, maka sesungguhnya puasa itu adalah wijak. Atau dalam bahasa lain yang pernah saya dengar, puasa itu adalah tameng. Itu namanya junnah. Nah, surga itu namanya jannah. Taman-taman di pinggir jalan yang ada taman-taman itu banyak pohon sehingga rindang, itu namanya genenah, junainah atau genenah. Orang Arab itu kalau mau menyebutkan huruf jim itu diganti G. Ya sedikit ente tarfin. Teman, kamu mau pergi kemana? Ana aruh ila genena. Aku mau pergi ke taman. Nah, surga itu diantaranya dalam bahasa Al-Quran disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar.
Jannah itu adalah diibaratkan seperti surga-surga, taman-taman yang di bawah tamannya atau samping-samping tamannya ada aliran-aliran sungai yang mengalir. Diibaratkan taman itu banyak pohonnya sehingga sesuatu yang ada di dalamnya itu terlindungi dilihat. Nah itu asal kata, ya paling enggak cerita-cerita. Mau masuk kemana? Ke surga, ke taman. Nah Indonesia disebut sebagai surga dunia karena saking indahnya. Orang Arab tuh kalau melihat Indonesia, Masya Allah, surga ya, surga ya. Lihat kanan ada tanaman, sebelah kiri ada rumput, enggak pernah ditanam, tumbuh sendiri. Depan rumah saya itu enggak pernah dibersihin sampai penuh rumputnya. Itu orang Arab tuh, wow, itu kalau kita pemalas gitu, enggak pernah dibersihin, enggak sempat. Rumahnya aja ada tanamannya. Rumahnya aja ada tanamannya, enggak perlu nanam. Mudah-mudahan kita masuk surga. Tempat kembalinya orang Islam itu tak lain adalah surga. Kok enggak senyum sih? Atau ini satunya, sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir adalah neraka jahanam. Pilih mana? Orang kafir itu adalah orang yang nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya ajaran Islam, nggak ada percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini, namanya kafir. Orang Islam itu kelompoknya ada 9 kemarin, 9 atau 7? 7, 9, 7 seingat saya. Semuanya bahkan masuk surga, sampai orang yang durhaka pun bakalan masuk surga. Yang penting percaya ada kehidupan setelah kehidupan hari ini, yaitu Allah. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah meskipun sedikit, maka itu akan memiliki dampak. Atau singkatnya, sesuatu yang disandarkan kepada Zat yang Maha Agung, entah amalan itu kecil tapi sandarannya kepada Allah yang Maha Kekal, maka kecil itu menjadi kekal. Sehebat apapun amalan kita, kebaikan kita, tapi kalau disandarkan kepada sesuatu yang enggak kekal, ya pasti jadinya juga enggak akan kekal. Contoh, sedekah cuma mau 1 juta, 1 miliar, cuman pengen kayak mau pilkada misalkan, atau apalah, mana-mana sedekah aja tujuannya cuma pengen dicoblos misalkan, berarti niatannya hanya sampai dicoblos. Ketika sudah dicoblos ya selesai. Tapi ketika baiknya kita itu disandarkan kepada Allah, Allah menganjurkan berbuat baik kepada makhluknya karena perintahnya, sama halnya berbuat baik dengan tetangga karena perintahnya Rasul. Rasul adalah tak mungkin berbicara kecuali wahyu, yang cuman kecil saja pun akan menjadi langgeng. Sebutir kurma disedekahkan untuk berbuka puasanya orang yang berpuasa, maka diibaratkan seperti dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa bi ghairi ayyan kusa, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang berpuasa tadi. Kenapa? 1 butir kurma karena kita memuliakan orang yang sudah puasa karena Allah Ta'ala, pahalanya seperti itu. Sholat supaya apa? Sholat supaya misalkan sholat di rumah daripada diomeli istri, mending tak sholat saja. Itu berarti berangkat sholatnya bukan karena Allah tapi karena jengkel sama istri. Itu berarti cuman sandarannya duniawi. Apalagi contohnya ngaji, sholat duha, pengen kaya, ada? Sholat atau pengen kaya itu kerja. Nah kalau doa beda. Kalau pengen tuh bahasanya tadi, niat dibalik itu semua adalah pengen kaya. Zikir
pengen kaya misalkan. Kok misalkan nggak kaya, akhirnya zikirnya pun akan selesai sesungguhnya. Itu terkait niat. Niatnya orang Islam itu, niatnya orang mukmin itu adalah ibadah. Niatnya orang iman itu adalah lebih baik daripada amalnya. Niat mau sholat, ternyata nggak jadi, sholatnya dapat pahala sudah. Besok saya mau sholat zuhur berjamaah, ternyata ketiduran, berarti dapat pahala. Besok jam 3 malam saya mau mencuri, ternyata nggak jadi, dapat pahala kan? Itu hebatnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Niat pengen maling saja nggak sempat dilakukan, ya pahala. Niat pengen melakukan kebaikan, tidak melakukan, tetap dapat pahala. Apalagi niat baik dilaksanakan. Saya mau niat masuk surga, mengamalkan ini, ya masuk surga insya Allah. Tapi dikejar-kejar api neraka kemarin kan, wah, saya berapa bulan? Sebulan. Teman-teman yang udah nyampe, kita dikejar-kejar api neraka. Wahbub ilahaka khaf alima iqabihi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu wa ahbib. Wahai orang-orang ahbib, cintailah ilahaka Tuhanmu. Khaf, takutlah engkau alima iqabihi, akan sakit pedihnya siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali rahmatin, dan terhadap rahmatnya Allah urju, harapkanlah. Tawakkalan ya muslimu, wahai orang-orang Islam, bertawakallah. Paham? Singkat ceritanya, bait ini adalah Tuhanmu itu cintailah. Kalau dijelas-jelaskan buahnya kayaknya nih. Sekarang cinta sama Allah enggak? Cinta, ciri-ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diceritakan di sini. Qala Sahal, Pak Sahal berkata, menceritakan tentang ciri-cirinya orang Islam. Islam, ciri-ciri cinta kepada Allah. Yang pertama, hubbul Quran, mencintai Quran. Orang yang cinta Quran, ciri-cirinya adalah hubbun Nabi. Kok cinta Allah berarti cinta ucapannya, firmannya Allah. Cinta Allah berarti cinta ucapannya. Sering dibaca, sering dikaji. Nanti ada babnya sendiri. Kalau ketemu Al-Quran, ini contoh. Nah ya kan? Sampai semangatnya buka lembaran pakai gudalmu itu bahasa Jawa, air liur yang bau tadi. Itu bagian daripada menghina Al-Quran. Pernahkah kita dengar tahu? Kalau buka Al-Quran jangan pakai air liur, karena air liur itu kalau kita diludahi orang marah enggak? Tapi kalau dilempar sama uang marah enggak? Lempar uang kalau 100 perak ya marah, kalau 100.000 ya matur suwun. Nah itu diantaranya penghormatan Quran sampai seperti itu. Kalau ada Al-Quran terbuka ya kayak di situ, tiba-tiba ditutup. Itu tradisi kenapa? Menghormati Quran. Takutnya nanti ada debu, ada kotoran yang sampai ngotori Al-Quran kita tercinta. Kapur yang digunakan untuk nulis Al-Quran ketika dihapus, muncullah ada namanya tempat pupurnya kapur tadi, apa namanya? Beleduknya. Kemudian dibuang, jangan dibuang di sembarangan, karena itu bagian daripada sisa-sisa Al-Quran. Takutnya kalau dibuang di sampah campur dengan
hal-hal yang tidak mulia. Itu sampai seperti itu ulama-ulama dalam rangka mencintai Al-Quran. Itu ulama. Nah, kalau kita kan khatam aja setahun, seumur hidup sekali paling, atau setahun sekali paling, itu pun kalau khataman nanti pas tanggal 27 Ramadan ngikut anak-anak khataman. Tandanya yang berikutnya adalah cinta Al-Quran, cinta Allah ya cinta Quran. Cara cinta Quran ya cinta Nabi. Alamat cinta Nabi adalah cinta mengamalkan sunnahnya Nabi. Alamat cinta sunnahnya Nabi mencintai akhirat, dunia, akhirat. Berarti kalau disuruh milih, pilih dunia atau akhirat? Akhirat. Dalilnya apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang pertama ini. Ngapain mati-matian mengejar dunia? Ayo mati-matianlah mengejar akhirat. Itu sering kali muncul di truk-truk tuh biasanya. Dunia dikejar sampai capek, lupa akhirat tidak dikejar sampai capek. Senang hidup di dunia atau senang hidup di akhirat? Jawabannya dunia. Padahal kalau nalarnya begini, akhirat itu lebih menyenangkan ketimbang dunia. Makanya ada dalam cerita guru Thariqah namanya guru Thariqah itu adalah ketika sakit dia senang ketika tahu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau murid-muridnya sedih karena dia akan kehilangan gurunya. Kenapa seorang guru tadi senang ketika akan meninggal? Karena dia senang mau berjumpa kepada Allah yang Maha Rahman Rahim. Kamu tidak usah nangis, santai aja. Wong aku sekarang mau pindah ke tempat sana yang lebih menyenangkan. Itu orang-orang yang sudah kenal. Makanya yang kemarin ceritanya, ketika kita lahir kita nangis, orang-orang senang. Ketika kita meninggal kita senang, orang-orang sedih menangis. Jadi meninggal itu kayak wajahnya berseri-seri karena sudah ditunjukkan surga. Pernah sering dengar ada orang meninggal mandi sendiri dia? Kok mandi sendiri? Sebelum meninggal mandi sendiri. Mandi, tolong aku dimandikan, aku pengen mandi, ini itu sudah ditunjukkan bahwa tempatnya itu senang sudah. Kayak seolah-olah sudah persiapan kayak mau pergi kemana. Kayak kita mau pulang kampung. Senang pulang kampung? Ada tasnya, ada bagnya, ada uangnya banyak disimpan di situ semuanya tadi. Karena banyak ATM-nya, banyak isinya. Mau pulang kampung senang? Senang. Kalau ATM-nya tipis, uang cuma 100.000, keponakan ada 100, mertua belum dikasih. Berani pulang? Mas mending di masjid Adiniyah aja nggak usah pulang-pulang. Itu sama. Orang yang ketika memiliki bekal banyak, pasti ketika pulang pun akan senang karena akan disambut oleh orang tuanya. Tapi andaikan dianalogikan, sayangnya orang tua kepada kita selaku anak, andaikan dibandingkan sayangnya Allah kepada kita selaku hamba, kira-kira sayangnya lebih hebat sayangnya Tuhan atau orang tua? Sayangnya Tuhan. Itu andaikan dibandingkan. Orang tua kita itu sejahat-jahatnya kita atau tidak baiknya kita, tetap orang tua sayang dengan kita. Kita jadi orang tua. Paling habis marah nyesal. Itu diantaranya orang tua ketika jengkel sama anak. Kalau anak itu pulang nggak bawa uang, jengkel nggak orang tua?
Awalnya sih jengkel, mbok ya pulang bawa uang, tapi lama-lama juga senang. Nah, Allah itu paling tidak sayangnya melebihi semuanya sayangnya orang tua kepada anak. Seberapa banyaknya dosamu, aku loh Maha Pengampun. Allah itu Al-Ghafar, Al-Ghafur. Allah itu suka karena manusia itu ditakdirkan banyak salahnya. Ayo sering-sering minta ampun kepada Allah. Allah itu lebih luas ampunannya ketimbang murkanya tentunya. Sehingga pede saja, wong baik pede, yang nggak baik juga ya pede. Dosaku banyak, enggak apa-apa sudah, Allah juga Maha Pengampun. Paling besok ya disetrika, kasih baik clean, dijemur, diinjak-injak, di laundry, terus ujung-ujungnya dimasukkan surga. Mau? Ayo berangkat. Maksud palingnya daripada takut tidak mati-mati, mending senang menghadapi kematian. Ini teori ngomongnya enak. Saya tuh bayangkan saja mau masuk surga dan ngomongnya semangat. Wa alamatu hubbiha bu'dud dunya. Alamat cinta akhirat itu tidak terlalu suka dengan dunia. Alamat tidak suka dengan dunia, alla ya'khudha minha illa zadan, tidak mengambilnya, mencarinya, berusahanya kecuali hanya sebagai sangu. Wa bulghatan ilal akhirati, dan hanya untuk media menyampaikan dirinya menuju surga. Singkatnya ini nasihatnya. Dunia enggak terlalu penting, yang penting akhirat. Andaikan ciri-ciri orang yang suka akhirat adalah ketika mencari rizki hanya sekedar untuk menjaga dirinya supaya dia tidak terjerumus kepada maksiat, kerja supaya tidak nyuri, kerja banyak uangnya supaya anaknya terjaga, kerja supaya anaknya tidak meminta-minta, kerja supaya bisa membantu tetangga dan seterusnya. Kalau sudah selesai, ya sudah, tidak usah terlalu kedonyan namanya. Kedonyan tahu, terlalu namanya. Yang nggak boleh itu adalah terlalu. Kemudian ada nasihat terakhir jam 6. Nasihatnya Hatim bin Alwan, manidda'a salasan, orang yang mengaku memiliki 3 bi ghairi salasin, dengan tanpa ada 3 yang lain, fahuwa kadzab, maka dia adalah orang yang dosa. Kok pengen 3 tapi tidak memiliki 3 hal yang lain, itu pasti dosa. Yang pertama, orang yang mengaku hubballah, mencintai Allah, ngaku cinta Allah, iya, min ghairi wara'in min maharimihi fahuwa kadzab, ngaku cinta kepada Allah tapi gak pernah menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu namanya bohong. Cinta sama Allah nyolong, cinta sama Allah jengkeli tetangga, cinta sama Allah marahin suaminya, dan seterusnya. Yang kedua, manidda mahabbatan nabi, orang yang ngaku cinta kepada nabi tapi enggak pernah cinta, senang dengan orang-orang fakir. Cinta sama nabi, enggak senang sama orang miskin, alias tidak bantu orang miskin. Yang ketiga, penutup, manitta'a hubbal jannah, orang ngaku suka surga tapi enggak pernah infak. Senang surga tapi enggak pernah infak. Saya ulang, 3 hal tadi, ngaku cinta Allah tapi enggak pernah sering melakukan hal-hal yang haram, ngaku mencintai Rasul tapi nggak pernah cinta dengan orang miskin, ngaku cinta surga tapi nggak pernah infak. Itu sahabat Hatim bin Alwan
menasihatkan. Mudah-mudahan kembali dalam syair di atas tadi, tempat kembalinya orang Islam adalah surga. Hari ini, mulai hari ini ketika kita beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan, tak lain adalah kita seolah-olah calon penghuni surga. Berterima kasihlah kepada Allah yang sudah mempersiapkan tempat kepada kita ketika kita pulang. Tempat kita adalah surga. Berarti yang kita amalkan adalah terima kasih. Itu lebih nyaman. Sholat itu adalah wujud terima kasih sudah dikasih sehat. Sedekah, terima kasih sudah dikasih rizki yang banyak. Punya ilmu disampaikan, terima kasih karena Allah sudah memberikan. Punya telinga, dengarkan pengajian, karena terima kasih telinganya masih berfungsi. Terima kasih sudah menguap karena ngantuk misalkan. Semuanya terima kasih. Kalau nggak ngantuk nanti malah pusing nantinya. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib Bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqatahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' Karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang